Hi ho, welcome back to my channel. So di video aku kali ini, I know I've been gone for 2 months. Tapi di 2 bulan belakangan ini kayak a really rough and really hard 2 months for me. At first, you will see the difference in my face, like I terminate my mole. See, there's a really big difference. This one. Ya, akhirnya aku memutuskan untuk remove it. I asked my doctor, and the doctor says it's okay to remove it, so I removed it. Because after all, it's growing, so yeah, better to get off. And I got the COVID-19. Me, my mom, and my brother get this, and oh yeah. Kalian pasti menyadari ada yang berbeda di sini because I moved my shelf into my room. This is my shelf, and my brother's shelf's gone. We took it on his room, and yes, the wall. The first one, my wall is white, but now on I moved into my room, and this is my room. My room is black, as I loved. Oh yeah, I dyed it myself by the way. So ya, saat aku ngecat kamar ini, aku ngecat sendiri by the way. Aku jatuh dari esteger. Buat kalian yang nggak tahu esteger, coba di Google. Kayak tangga, bukan tangga apa ya, kayak kursi tinggi gitu, kursi tinggi. Terus aku kan naik tuh ke atas, soalnya kan agak susah kan kalau pakai apa namanya ini buat sela-sela kayak gitunya. Terus atasnya juga aku pengen yang bener-bener rapi gitu, karena jujur aja kalau ngecat aku nggak percaya sama orang lain, so I do it myself. Aku cat kamar aku sendiri dari aku high school. So this is it, black one. I love my black room. And yeah, aku jatuh. Ininya geser kemarin kesini dan harus dibenerin, harus diurut. Akhirnya aku udah urut sama om aku. Maybe it's about 2 weeks ago atau 3 minggu lalu gitu, dan aku pakai apa yang digendong gitu tangan aku selama 2 atau 3 hari gitu. Dan kemarin 2 hari lalu aku udah naik lagi ganti lampu. Karena lampu yang kamar aku ini, dia kalau pakai tongkat lampu kayak gitu agak riskan gitu, nggak tahu gimana. Akhirnya waktu itu juga lampunya sampai pecah kayak gitu. Entah itu masalah sama si tongkat lampunya atau sama ini ya kamar aku gitu, I don't know. But finally naik lagi ke STGR and everything. Okay, we're not going to talk about my elbow anyway. Kita bakalan ngomongin tentang how I survive the COVID-19. Oke, ini sebenarnya agak weird ya, karena ini tuh aku nggak ngerasa awalnya aku nggak ngerasa apa-apa, cuma kayak tiba-tiba nggak enak badan dan yang lain-lain. Ini aku bukan kayak OTG yang tanpa gejala gitu, ada gejalanya tapi slightly gejalanya. Dan oh sorry, that's my brother. See? So pertama itu yang kena itu adalah adekku. Dia kena kayak fever gitu, kayak demam gitu, sakit badan dia bilang, terus kayak flu tapi ya agak beda gitu loh. So my brother itu sakit hari Rabu, terus besoknya bunda aku sakit, terus besoknya aku yang sakit. Kayak gak enak badan gitu, kayak pengen dikerok, tapi kan dikerok tuh gak enak ya kalau untuk aku pengen dikerok tapi nggak mau. Akhirnya aku cuma balur pakai kayu putih kayak gitu. Terus hari Sabtu adekku bilang kalau misalkan, Bun, aku pengen di swab dong gitu, kok aku nggak ngerasa bau apa-apa gitu. Akhirnya hari Senin aku panggil temen aku punya temen yang kerja sebagai analis di salah satu rumah sakit kayak gitu. Terus aku telepon,
bisa nggak nih hari Senin aku di swab berapa orang gitu, 5 orang. 5 orang itu karena adik aku, bundaku, sama 2 sepupu aku. Nah, sepupu aku yang satu ini dia tidur sama adik aku hari Selasa, dia like sleep over gitu, dan besoknya adikku sakit. Di situ aku emang udah agak curiga gitu ya, but anyways, di swab lah ceritanya hari Senin. Aku, bundaku, adikku, sepupuku yang satu yang tidur sama adikku itu kena positif hasil antigennya. Yang satu enggak, si Naya enggak. Akhirnya dia isolasi sendiri gitu sama ibu bapak ayahnya, diungsikan karena ibu sama ayahnya udah dites PCR dan hasilnya positif. And I was like, okay. Besoknya sama puskesmas kan langsung ditindaklanjuti ya. Jadi temen aku itu langsung laporan ke puskesmas terdekat, dan mereka bilang harus dites PCR gitu ya. Akhirnya kita tes PCR. Ya udah lah ya, udah tahu hasilnya seperti apa gitu. Oke, ngomongin tentang hilang bau ya, kan salah satu cirinya COVID ini, si koronce ini ya, itu adanya hilang bau gitu. Untuk hilang bau aku ada, semua orang ada, tapi untuk om aku dia yang paling parah kan ininya, karena dia juga punya komorbid. Bibi aku lama juga, om aku kayak 2 minggu gitu, bibiku kayak 10 harian, adikku 7 hari. Di sepupu aku yang satu ini dia nggak terdeteksi, soalnya dia tuh kan kayak masih kecil gitu kan, terus dia tuh nggak dirasa apa-apa gitu. Jadi kalau misalkan ini tapi dia benar-benar nurut gitu sama ibunya. Kalau misalkan ibunya bilang berjemur gitu ya, dia keluar ke balkon berjemur gitu. Kalau makan juga dia nggak pilih-pilih, so protein apapun dimakan. Ya adikku 7 hari hilangnya, bundaku sekitar 4 harian, dan aku cuma 2 hari alhamdulillah. Oh ya, ini salah satu yang benar-benar membantu aku saat aku kehilangan bau gitu ya, karena benar-benar nggak kerasa gitu smellsnya. Kalau misalkan kamu ada kayu putih gitu kamu tempelin di hidung kayak gini, nggak kerasa apa-apa, cuma airnya panas aja di tempat yang tadi kamu tempelin sama itu tuh agak anget gitu loh. Parfum nggak kerasa apapun, dan ini adalah penyelamat, ini kayak probiotik. Emang nggak ada, jadi dari kotaknya itu langsung kayak gini. Ini probiotik yang benar-benar membantu banget. Kalau kalian mau probiotik ini, just ask your doctor gitu ya, jangan terpaku sama aku, karena setiap orang berbeda-beda, setiap orang punya tubuh yang berbeda-beda dan punya penanganan yang berbeda-beda. Oke, penanganannya pasti berbeda-beda. Nah, ini itu kalau kalian pernah coba tes swab PCR, ini 5 kali lebih menyakitkan. Kan kalau antigen itu kayak cuma keluar, selesai. Kalau PCR kan agak lebih dalam, agak lebih, si reagennya tuh kayak lebih nyengat gitu kan. Bukan reagen, apa namanya, si kapasnya itu kayak lebih, nggak entah gimana, agak perih gitu ya. Ini 5 kali lebih perih daripada tes PCR itu. Tapi setelah I took this one, I felt really good. Maksudnya badan itu kayak lebih nyaman gitu loh. Oh ya, aku belum cerita awalnya aku ngerasa kayak gimana di badan aku ya. Pertamanya itu pas aku di swab antigen itu nggak apa-apa. Maksudnya tuh aku masih hahaha, nggak ngerasa dingin sama sekali. Aku masih pakai t-shirt dan lain-lain. Tapi pas sore, entah itu karena aduh tes aku positif atau emang badan akunya udah merasakan itu, pas sore itu dingin. Aku yang nggak pernah pakai jaket gitu ya, tiba-tiba aku take my jacket on, terus kayak dingin aja gitu, padahal semua equipment yang membuat kamar aku dingin mati, dan aku pakai jaket, which is weird karena aku nggak pernah pakai jaket. Terus oh ya, aku juga ganti
spray sengaja. Jadi aku tuh pengen gerak gitu. Biar apa, kan aku merasa kalau misalkan gerak itu kita berkeringat ya. Ya kayak kita gerak aja gitu, kayak nyapu apa segala macam kan, jadinya punya apa ya, badan tuh agak panas gitu ya. Dan itu bener-bener dingin banget, kayak dingin aja gitu, kayak pengen selimutan gitu. Akhirnya aku ganti spray, ganti bed cover, karena asalnya tipis gitu selimutnya, dan aku ganti ke bed cover yang agak tebal. Aku ganti semuanya, aku nyapu, aku ngepel kamar aku apa segala macam, aku semprotin disinfektan dan lain-lain. Itu baru ngerasa kayak agak anget. Tapi setelah itu kamu merinding gitu loh, langsung kayak dingin gitu. Akhirnya ya ini, terus badan itu ngerasa sakit banget, ngilu gitu loh. Bukan sakit yang kalau sakit badan abis nge-gym ya, itu bukan kayak gitu. Tapi kayak sakitnya itu kayak sakitnya di sini, nah kayak apa, nyilu, seluruh badan tuh nyilu gitu. Bahkan pas tidur gitu aku ganti posisi gitu aja kayak sakit gitu, nyilu aja gitu, kayak oh my god gitu. Dan kayak oke, move it gitu. Akhirnya untuk medicine-nya aku pakai 4 apa 5 gitu. Ini untuk medicine, kalian harus benar-benar ngobrol dulu sama dokter kalian. Jangan gara-gara aku udah pernah dan kamu copying punya aku. Nggak bisa kayak gitu, karena setiap orang berbeda-beda. But let's talk about my case. Yang kelima ini, yang pertama adalah vitamin D 5000. 5000 itu nyaman banget di tubuh, kayak kamu langsung bisa gerak nyaman, dan yang lain-lain. Yang kedua itu aku take vitamin C. Vitamin C-nya 1000 kalau misalkan aku nggak makan jeruk, kiwi, mangga, jambu gitu yang punya vitamin C. Tapi kalau misalkan aku makan salah satu daripada itu, aku cuma ambil 250 sampai 500. Tapi biasanya kalau misalkan udah makan kiwi, kalau nggak makan kiwi, jeruk, vitamin pepaya gitu-gitu, aku biasanya cuma makan 250 gitu. Tapi ini aku ya, kalian kalau misalkan ini jangan terpaku sama aku, kalian harus tanya dokter kalian sendiri, oke? Terus aku juga makan vitaminnya itu multivitamin dan zinc. Zinc itu yang membuat tubuh kita tuh nyaman banget gitu loh, nyaman banget. Terus aku ambil buat flu-nya, kayak kalau kemarin sih aku kayak dikasih Intunal gitu sama dokter. Tapi setiap orang berbeda ya, karena aku juga kayak sakit nelen gitu, so dokter kasih aku methylprednisolone. Tapi yang benar-benar berpengaruh gitu ya, selain si penyelamat kecil mini yang cuma ditetesin setetes tapi banget gitu, yang paling membantu juga adalah diuap kan. Batuknya tuh betul kering gitu loh, sampai kadang-kadang dada tuh sakit gara-gara batuknya itu. So untuk penguapan gitu ya, boiled water gitu di pot sampai benar-benar mendidih. Potnya ditetesin sama minyak kayu putih 5 tetes. Kalau aku 5 tetes. Kalau kalian cuma kuat 4 tetes, boleh 4 tetes. Kalau kalian lebih kuat lagi bisa 6 tetes, tapi aku 5 tetes aja sudah cukup gitu ya. 5 tetes, dan aku uapin, aku simpen di bawah hidung kayak gitu, terus diuapin gitu. Emang agak perih di mata, so aku biasanya merem. Terus yang lebih enak lagi kalau misalkan kalian kerubunin tubuh kalian itu pakai blanket sama selimut gitu ya. So diuap kayak gini, dan turns out it's good, it felt good gitu. Batukku waktu itu yang bener-bener kayak udah berhenti lagi gitu. Terus aku diuap, dan itu rasanya nyaman banget, kayak batuknya juga berkurang gitu. Terus untuk makanan sebenarnya nggak ada pantangan apapun, jujur aja. Kalian malah harus makan banyak. Dan selama kalian karantin 14 hari itu, aku benar-benar bikin imun aku naik dengan cara nonton anime, baca novel yang bukan novel yang kayak bukan kayak novel yang bisa sedih gitu. Nggak, aku bacanya tuh kayak Theodore Boone,
kan kemarin aku juga baru beli yang Scandal sama The Fugitive, nanti aku share ke kalian. Aku baca yang kayak gitu novelnya, terus bukan yang menye yang sedih gitu. Dan oh iya aku lagi baca novel Pride and Prejudice, so sorry ada di bawah. Anyway, yang paling ini sih ketawa ya, ketawa. Jadi jujur aja aku tuh kadang-kadang chatin orang-orang yang lucu gitu, terus ini, dan aku ketawa. Aku kan nggak bersosialisasi sama orang nih, aku cuma bersosialisasi sama bundaku sama adekku, so I don't share it with everyone, cause if I share it everyone will be freaking out. And honestly, kalau aku nggak bilang ke orang-orang itu kayak aku pengen istirahat gitu kan. Kalau misalkan ini orang-orang akan kayak bersimpati kayak gitu, walaupun maybe only one or two gitu, tapi aku pengen benar-benar nggak pengen ngerasa sakit gitu. Karena jujur aja kalau kalian berpikir kalian lagi sakit, kalian akan merasa sakit gitu. Tapi berhubung kemarin aku nggak merasa sakit, aku benar-benar kayak gerak sebisa aku. Jadi kalau misalkan ini kan, kalau skipping itu agak ini ya, agak rough gitu kan. Akhirnya aku nggak skipping, aku cuma yoga kecil-kecilan, terus aku yang lay down workout kayak gitu. Karena bagaimanapun kita butuh workout untuk apa? Untuk kayak si virusnya ini nggak suka kalau badan kita panas. So I work out every day, like 10-15 menit itu udah cukup. Misalkan yoga lah sebelum tidur gitu ya. Yoga sebelum tidur itu juga membantu buat sirkulasi tidur kalian gitu. It helped, really it helped. So kalian yoga sebelum tidur, terus kayak benar-benar jangan merasa sakit gitu loh. Terus melakukan apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka baca buku lah. Kalau kalian suka nonton lah. Karena aku juga nonton kemarin. Aku nonton Haikyuu dari season 1 sampai season 4 lagi. Aku ulangi gitu. Terus aku nonton Kuroko no Basket. Aku nonton film-film di Netflix yang buat aku cheer up lagi. Bener-bener kayak kan nggak bisa keluar sama sekali ya. Karena jujur aja kalau aku merasa kalau aku keluar nanti everyone will scaring out gitu ya. So aku jaga diri aku sendiri dan orang-orang di sekitar aku, karena aku nggak pengen orang-orang merasakan apa yang aku rasakan saat itu gitu. Karena bener-bener itu sakit, jujur aja sakit, badan itu sakit. Dan thank God aku nggak punya kayak, aku nggak ngerasa kayak sesak nafas dan yang lain-lain. Tapi itu aja yang bener-bener kayak tersiksa banget gitu loh. Karena makan gak enak ya, pas hilang bau tuh, walaupun aku cuma hilang bau 2 hari gitu ya, tapi makan tuh bener-bener gak enak, kayak efektif yang pokoknya gak enak aja gitu. Dan setelah aku survive this one, aku gak percaya tes suhu. Let me tell you something. Saat itu aku di suhu terus setiap hari gitu ya, dan itu gak pernah lebih dari 36,4. Itu paling tinggi, suhu paling tinggi. Dan kalau misalkan kalian demam itu nggak sampai 38 gitu, cuma paling 37, nggak sampai 39 yang kayak demam banget gitu, enggak. Itu untuk kasus adik aku ya, tapi mungkin banyak yang juga yang demam. Tapi jujur aja kalau aku sendiri, aku udah nggak percaya tes suhu gitu ya. Jadi buat apa sih di mall ada tes suhu? Karena kalau misalkan orang tanpa gejala, dia nggak punya, nggak panas juga gitu. Si ciri-cirinya juga bukan demam, bukan demam gitu. Orang aku nggak demam, aku tuh demam cuma sehari setelah aku dapat antigen gitu, aku demam sorenya, slightly demam, nggak demam. Dan jujur aja nggak percaya aku sama tes suhu. Karena oh my god, ternyata kayak gini gitu. Terus setelah aku dinyatakan negatif, when in the 10th day, aku kan udah nggak, jadi kita tuh udah nggak menularkan setelah 10 hari. Itu my grandmother's passed away, and it hits hard, but I'm not going to talk about it. Anyway, setelah aku dinyatakan negatif tes antigen, itu semuanya udah negatif, alhamdulillah.
like 6 orang yang asalnya tiba-tiba di antigen serentak kena semua nih 6 orang. Akhirnya berenam ini antigennya negatif semua, alhamdulillah ya. Terus setelah negatif itu ada beberapa untuk di aku dan keluarga aku ya, yang aku lihat sendiri gitu ya, bukan cerita orang-orang, itu kayak ada efeknya itu kadang ada yang sakit kepala, bukan pusing. Kalau pusing kan nyut gitu ya, kalau ini sakit kepala itu ya udah sakit aja gitu, bukan sakit kepala yang pas kita dapat sakit, enggak. Kalau sakit kepala yang pas dapat itu kan kayak nyut begitu kan. Kalau ini tuh enggak, kayak sakit aja gitu. Makan jadi kayak enggak ngerasa apa-apa, tapi please makannya sama pakai otak ya, bukan pakai mulut, bukan pengen rasanya, tapi buat kesehatan aja gitu. Kita makan gitu kan. Kalau yang aku rasakan ya, kalau misalkan abis sakit itu kita kan pengen makan gitu ya, gara-gara polivitamin lah, atau gara-gara kita istilahnya kalau bahasa Sunda memayu gitu ya. Tapi saat itu tuh kayak sakit kepala yang kayak sakit aja. Adikku 7 hari sakit kepala, bundaku bahkan kalau sampai sekarang kalau dia masih kecapean itu sakit kepala juga. Bibiku juga kalau dia kecapean dia masih sakit kepala. Dan lucunya omku itu dia ada hilang bau, tapi setiap di antigen dia negatif. Jadi ada luplok gitu hilangnya. Katanya, kata dokter, ada virusnya yang mati ini belum keluar semua gitu. Tapi kita udah nggak nularin karena virusnya basically udah mati. Padahal bunda aku, bibi aku, dan om aku dia udah vaksin 3-tiganya, udah dapat dosis kedua juga. Bahkan bibi aku atau om aku yang katanya mau ada vaksin ketiga, mereka ini karena mereka nakes dan bundaku guru. Akhirnya mereka semua udah vaksin. Yang belum vaksin adalah aku, adekku, sama sepupuku itu. Aku sama adekku seharusnya dijadwalkan vaksin itu Juli, tapi berhubung belum 4 bulan gitu, I will take it on September next month gitu. Tapi aku juga harus cek dulu ke dokter dan yang lain-lain karena agak sensitif ya isu ini tuh, karena bagaimanapun kita kan pernah survive dari itu, dan kita udah punya antibody-nya sendiri. Tubuh kita punya antibody untuk defeat gitu. Tapi aku pengen vaksin, gitu. Kalau misalkan bibi aku, om aku, ibu aku nggak vaksin, mungkin gejalanya akan lebih tinggi daripada yang kemarin gitu. Dan aku pengen banget. Sebenarnya aku begging bunda aku, pas bunda aku dapat vaksin, bun bisa nggak nih umum dapat vaksin dan yang lain-lain, aku sama adekku deh gitu pergi, kita berdua nggak apa-apa gitu. Tapi nggak bisa kan. Dan udah didaftarin juga sama bibiku, aku akan dapat Juli, tapi pas bulan Juninya aku malah kena. Oh my god. Ya Juni. Oh ya, aku juga recover dari ini agak lama karena 10 hari setelah aku operasi ini masih kayak ada bekasnya. Awalnya kan hitam gitu ya, karena dibakar gitu, kayak I don't know what it is, cuma kayak hitam gitu. Dan akhirnya aku bersihin pakaian ACL, kayak bersihin luka bekas operasi gitu, pakaian ACL. Di ini takutnya ada yang kayak kotor dan yang lain-lain. Kalau kotor dan yang lain-lain hasilnya nggak bakalan oke, aku deketin ke kamera kayak gini, nggak bakalan kayak gini, tapi akan ada kayak merah atau sampai hitam. Aku alhamdulillah udah berpengalaman tentang bersihin luka setelah operasi karena aku juga pernah operasi usus buntu kan, dan aku bersihin sendiri. Dan alhamdulillah luka bekas operasi aku yang usus buntu ini juga nggak berbekas, so ini akan segera hilang. Anyway, oke, kayaknya segitu dulu aja untuk untuk cerita aku tentang how I survived this virus. Buat kalian, pesan aku adalah hidup bersih itu bukan untuk orang lain guys, tapi untuk kita sendiri. Aku aja yang nggak keluar, everyone definitely saying kenapa bisa kena. Itu sekarang bukan
bukan apa ya, bukan klaster luar lagi, tapi udah klaster keluarga gitu. Aku kan nggak pernah keluar nih, dapat dari mana gitu ya, otomatis klasternya klaster keluarga. Dan please kalau misalkan sekarang udahlah, jangan pengen hangout dulu. Aku tuh nggak pernah hangout loh, jujur aja. Teman-teman aku ngajak hangout, aku nggak mau, aku nolak. Aku harus teman-teman ngajak aku kemana, aku nggak mau. Bioskop udah buka, aku nggak mau nonton. Karena apa? Karena itu take a risk, take a lot of risk, and I'm not putting myself into that risk, tapi aku kena juga. Dan sekarang kita lebih berhati-hati aja, maksudnya gantilah masker setiap kamu pakai gitu. Jangan, oh ini maskernya baru sebentar pakai, aku pakai ini lagi deh. Please deh, itu virus kita nggak bisa lihat gitu ya. Virusnya kecil banget, mikro. Gimana kita bisa lihat pakai mata terbuka sendiri gitu. So please jaga diri, jaga keluarga kita. Yang penting adalah udahlah, di luar nanti setelah si virus ini keluar gitu ya, kita bisa keluar lagi. Olahraga itu penting. Walaupun kita nggak ke gym, aku udah 2 tahun nggak nge-gym, coba bayangin. Udah nggak, oke, whatever. Tapi lakukanlah kayak home workout sedikit-sedikit gitu ya. Home workoutnya 10-15 menit cukup lah untuk home workout gitu ya. Yoga lah sedikit-sedikit gitu ya. Yoga berapa menit sih paling lama kan 15 menit ya kalau aku. Kalau aku berbeda sama orang lain. Aku biasanya yoga cuma 15 menit. Makan makanan yang benar-benar seimbang. Kayak apa ya, makanan itu udahlah, sekarang kita nggak usah mikirin ini jadi endut lah, ini banyak kalorinya lah. Emang aku juga mikirin kayak gitu. Cuma yuk makan lebih sehat lagi. Yuk makan dengan porsi yang fit buat kita, dengan kandungan yang fit buat kita, biar metabolisme kita juga lebih lancar, biar tubuh kita juga punya shieldnya sendiri. So ayo kita defeat this virus out gitu ya. Apalagi sarannya dari aku adalah, kalau kalian capek, berhenti. Kalian harus istirahat, kalian harus tidur, kalian harus rest well, dan lakukan hal-hal apapun yang membuat kalian happy. Stop stress out. Jangan memang beberapa orang yang overthinking will say kamu nggak merasakan seperti aku, but at the other day kita harus membuat diri kita sehat, mentally, physically. So that is it, I believe. That's all I believe, and I will see you on my next video. Oh, if you have any recommendation, book, movie, everything, just put down below, and I'll see you on my next video. Bye bye.